Minggu ini kita akan membahas mengenai bab 7 terkait linear programming. Ada 3 hal yang akan kita coba bahas di dalam bab ini. Yang pertama terkait apa saja asumsi dasar dan apa saja sifat dari linear programming itu sendiri. Yang kedua, bagaimana jika kita menggunakan pendekatan grafis dalam memecahkan permasalahan LP yang hanya memiliki 2 variabel dengan ada 2 jenis metode yang akan kita bahas, yaitu metode titik sudut atau corner point dan jalur isoprofit. Lalu yang ketiga, kita akan memahami terkait isu khusus yang ada di linear programming seperti ketidakterbatasan, tak terbatas, redundancy, dan solusi alternatif yang optimal. Nanti kita juga akan membahas mengenai sensitivity analisisnya. Apa itu linear programming? Linear programming adalah teknik pemodelan matematika yang banyak sekali digunakan untuk membantu pihak manajerial dalam melakukan perencanaan serta pengambilan keputusan yang berhubungan dengan bagaimana cara mereka mengalokasi sumber daya. Di dalam semua masalah linear programming, ada 4 sifat yang kita bisa bilang secara umum. Yang pertama adalah semua permasalahan itu bertujuan untuk memaksimalkan atau meminimalkan sebuah tujuan. Tujuan ini kita sebut sebagai objective function. Lalu yang kedua, ada yang namanya pembatasan atau constraint yang akan membatasi sejauh mana si objective function tersebut dapat tercapai. Lalu yang ketiga, harus ada alternatif tindakan yang bisa dipilih. Jadi ini mirip kayak kalian belajar yang di bab 3 sebelumnya terkait ada beberapa opsi hal yang mau dilakukan gitu ya. Lalu yang keempat, ada yang namanya tujuan dan kendala dalam masalah yang harus dinyatakan dalam persamaan linear atau kita sebut namanya inequalities. Jadi untuk dalam linear programming ada beberapa hal yang perlu kalian pastikan itu terjadi. Yang pertama, pasti hanya ada satu objective function, yaitu cuma satu tujuan. Lalu yang kedua, ada lebih atas satu atau lebih constraint yang dimiliki. Lalu yang ketiga, ada beberapa alternatif tindakan yang harus kita pilih. Lalu yang keempat, objective function dan constraint itu sifatnya linear. Lalu yang kelima, dalam linear programming itu memiliki sifat certainty. Jadi angka yang ada di dalam tujuan atau objective function kita dan batasan atau constraint kita itu diketahui secara pasti dan tidak berubah selama masa penelitian atau selama kita menggunakan linear programming tersebut. Kecuali kalau nanti kita akan mengubahnya mengubah si tujuan atau batasannya, itu hal yang berbeda, lain cerita. Tapi kalau misalnya semuanya sama, ya kita menyatakan bahwa tidak akan ada perubahan selama masih sama. Lalu yang keenam, divisibility atau solusi yang dihasilkan itu tidak harus pasti angka bulat. Lalu yang ketujuh, non-negative variable. Jadi diasumsikan tidak ada variabel yang negatif di dalam linear programming itu. Jadi ketujuh hal itu akan kita terapkan di dalam perhitungan kita. Nah, dalam memformulasikan linear programming, ada beberapa langkah yang harus kita pahami. Yang pertama adalah cek secara utuh sebenarnya permasalahan yang sedang kita hadapi itu apa. Lalu yang kedua, identifikasi apa sebenarnya tujuan yang diinginkan dan apa saja constraint atau batasan yang membuat yang akan berpengaruh terhadap si tujuan kita itu. Lalu yang ketiga, tentukan apa saja variabel keputusan yang mau digunakan. Kemudian yang keempat, gunakan variabel keputusan untuk menulis ekspresi matematis dari objective function serta constraint yang dimiliki. Jadi itu langkah-langkahnya secara umum.
Nah, untuk linear programming yang kita gunakan itu termasuk dalam tipe product mix problem. Apa itu product mix problem? Jadi di sini akan ada 2 atau lebih produk yang diproduksi dengan menggunakan sumber daya yang kita sebut terbatas, karena ya kayak listrik kita kan ya terbatas paling berapa kilowatt, kayak jumlah pegawai ya cuma terbatas yang kita punya, seperti itu ya. Jadi seperti personel, mesin, dan bahan baku. Nah, biasanya keuntungan yang ingin dicapai dalam product mix problem itu adalah untuk memaksimalkan profit perusahaan berdasarkan pada kontribusi laba per unit setiap produk ya. Atau misalnya kita juga ada permasalahan tadi kan bisa maksimasi, bisa minimasi ya. Minimasi di sini kita bisa maksudnya adalah ingin meminimalkan biaya yang dikeluarkan, seperti itu. Nah, di dalam product mix problem sendiri, perusahaan ingin menentukan berapa sih sebenarnya jumlah unit dari masing-masing produk yang harus diproduksi sehingga dapat memaksimalkan keuntungan keseluruhan dengan sumber dayanya yang terbatas. Jadi konsepnya itu. Jadi di sini kita harus mencari berapa jumlah, misalnya dalam satu perusahaan kita bisa membuat 3 jenis produk gitu ya. 3 jenis produk itu kan sebenarnya masing-masing ada keuntungannya atau ada biaya masing-masing. Nah, jadi kita pengen memutuskan, jadi untuk misalnya produk A, B, dan C, kita sebaiknya memproduksi berapa A, berapa B, dan berapa C. Untuk tadi menyesuaikan tujuan yang kita mau, memaksimalkan profit atau meminimasi biaya. Dengan tadi kita kan punya sumber daya terbatas, misalnya cuma punya job shopnya cuma 3 gitu ya. Nah, tidak punya lembur misalnya, berarti harus 8 jam kerja kayak gitu ya. Itu yang dimaksud dengan sumber daya yang terbatas. Nanti silahkan kalian pelajari baik-baik untuk video perhitungannya. Yang pertama adalah bagaimana mengubah kalimat atau cerita menjadi complete problems matematis. Di sini wajib kalian pelajari karena ini merupakan dasarnya sekali. Jadi nanti bisa kalian sambil baca, karena ini berdasarkan buku ya. Yang kita ambil di sini berdasarkan buku. Kalian baca bukunya sambil kalian dengarkan videonya biar kalian paham, oh maksudnya itu seperti itu loh yang dimaksudkan di dalam video. Oke. Lalu yang kedua terkait visible region. Ini merupakan keberlanjutan dari setelah kita membuat complete problem matematis. Nanti kita akan mencoba melihat visible region. Lalu kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan matematis ini menggunakan iso profit line ataupun corner point. Jadi silakan diperhatikan baik-baik. Jadi untuk hal dasar, kalian bisa beralih ke video perhitungan. Nah, nanti untuk yang selanjutnya setelah kalian mempelajari mengenai corner point atau iso profit line, dalam artian kalian sudah bisa mencoba membuat solusi untuk permasalahan linear programming yang sederhana berdasarkan apa yang sudah kita pelajari. Baru setelah itu silahkan kalian lanjutkan ke video yang berikutnya, di mana itu ada terkait di dalam materi asinkron ya, bukan di dalam cara perhitungan, terkait kasus khusus yang ada di dalam linear programming beserta dengan tadi yang saya bilang, ada yang sensitivity analisisnya, seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.